Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah melalui majelis ilmu din. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tim MBI yang semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah, baik yang berada di studio ataupun yang menyimak online. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya dan Allah mengangkat akan segala kesulitan yang mungkin menimpa kita semua atau bahkan kaum muslimin di luar sana, baik yang terkena musibah kesehatan yang Allah uji dengan sehatnya, diberikan sakit agar Allah sembuhkan, dan juga barangkali orang-orang yang terkena masalah ekonomi dan adanya pandemi ini, semoga Allah memberikan kelapangan rezeki dan kemudahan bagi kita semuanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan membaca buku Bulughul Maram dari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang hadis-hadis hukum, dan pada kesempatan ini kita masuk kepada hadis dalam buku saya, hadis 11 ya, hadis ke-11 tentang bangkai dan darah. Baik. Berkata pengarang rahimahullah taala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala berkata, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhilat lana maitatani, dihalalkan untuk kita dua mayit, dua bangkai, wa damani, dan dua darah. Fa'ammal maitatani fajalan wal hutu, adapun dua bangkai itu maka dia adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Wa amma damani, adapun dua darah, falkabidu wa tihani, maka dia adalah hati dan limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fi dha'fun, kata Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya, namun ada dha'afnya, kata beliau, ada kelemahan daripada hadis ini. Namun berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, banyak ulama yang mensahihkan hadis ini, di antaranya juga Syekh Nasruddin Albani di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, dan dia kutipkan di dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Shahihah dan juga Al-Mishkat, Tasrih Ahadits Al-Mishkat, karena beliau mengatakan bahwa hadis ini hadis yang sahih, hadis yang sahih. Dan ini disebutkan bahwa hadis yang datang dari Abdullah bin Umar
Beliau mengatakan, ya, Ani bin Umar. Qala Rasulullah. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani." Dihalalkan kepada kami dua bangkai, dua jenis bangkai, wa damani, dua jenis darah. Yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesimpulan hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadisnya hadis yang sahih yang disahihkan oleh para ulama ahli hadis, sehingga tidak ada iskal di dalam derajat daripada hadis ini. Tinggal berbicara masalah hukum fikih yang berkaitan dengan hadis. Baik, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan hadis ini di dalam kitabul miyah, di dalam pembahasan air. Padahal, ya, muatan hadis ini teksnya berbicara masalah bangkai dan darah. Ya, tidak ada sangkut paut dengan air. Yang seharusnya hadis ini, kata para ulama, beliau, ya, membawakan hadis ini di dalam babul ta'am wa syarab, babul aqimah wal asyribah, di dalam pembahasan makanan dan minum, bab makan dan minum. Namun beliau bawakan di dalam babul miyah, ya, dalam rangka untuk menjelaskan ini fikih para ulama kita luar biasa tentang bangkai dan darah, ya, karena ada hubungan air dengan bangkai dan darah. Apa hubungannya, kata mereka? Bahwa jika bangkai itu sesuatu dikenal sebagai bangkai, maka akan ada hubungan dengan air, ya, yaitu apa? Yang mana bangkai itu najis. Bangkai itu adalah benda najis. Kemudian nanti barangkali apa hukum kaitan dengan memasaknya, kan menyangkut dengan air. Ya, jadi juga darah ini kalau dia najis maka haram, maka najis, kan? Namun di sini, ya, Nabi mengatakan dua bangkai yang halal dan dua darah yang halal. Berarti dia suci. Ini hubungan hadis dengan bab air, babul miyah adalah suci tidaknya dua bangkai ini. Ya, suci tidaknya dua bangkai dan dua darah. Kesimpulannya, ketika dia suci, maka akan berpengaruh kepada air. Mungkin air itu dipakai untuk memasak, ya, memasak daging itu, atau mungkin direndam di dalam air, yang akan berpengaruh kepada apa hukum air tersebut ketika kelak dipakai untuk mungkin bersuci, berwudu, atau bahkan diminum, ya, dan semisal itu. Dalam segala macam kebutuhan penggunaan kemanfaatan air tersebut. Maka disinilah masuk babul miyah dengan hadis ini. Babul miyah dengan hadis ini. Baik, jadi jelas, ya. Maka ini makna hadis dan hubungannya dengan bab. Korelasi dari bab air adalah bahwa dua bangkai yang akan dibawakan di sini adalah dua bangkai yang suci dan halal. Maka, ya, hubungan dengan air misalnya adalah suci dan halal dan tidak ada problem dalam hal tersebut. Baik. Kemudian disebutkan di sini uhillat lana maitatani. Para ulama menyebutkan dihalalkan kepada kita dua bangkai. Artinya, ya, bangkai ini secara umum adalah haram. Bangkai secara umum adalah haram di dalam agama kita. Yang namanya bangkai itu adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kaitan dengan hal ini. Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 3, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu." Mengatakan diharamkan, dalam surah Al-Maidah ayat 3, diharamkan untuk kalian itu adalah bangkai dan darah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Al-Maidah ayat 3 Allah mengatakan diharamkan segala macam bangkai dan segala macam darah. Maka hadis ini, kata para ulama usul, adalah berstatus sebagai pentaksis keumuman ayat Al-Quran
Ayat ini datang dalam hukum yang umum, ya, dengan adanya alif lam dalam kata al-maitah. Al-Maidah ayat 3 itu Allah mengatakan dia haramkan untuk kalian segala macam bangkai dan juga segala macam darah. Ini umum, ya. Ternyata hadis ini adalah hadis yang datang mentaksis bangkai dan darah. Ternyata ada yang halal, bangkai yang halal ada, sebagaimana darah yang halal pun ada. Jadi amun maksus, ya, amun maksus, ayat umum dikhususkan dengan dalil ini. Nanti ada orang yang dalil kepada kita, Ustaz, bukan dari sana ada ayat yang mengatakan bangkai itu haram. Lalu hadis ini mengatakan kok menjadi halal dua macam bangkai. Di sana bangkai semuanya haram kata Allah, sekarang dihalalkan. Bagaimana hukum Allah seperti ini? Seperti ada kontradiksi hukum. Di sana haram, di sini halal. Maka kajian para ulama usul, kata mereka, maka wajib membawa yang umum ini kepada dalil khusus. Hal-hal semacam ini butuh dikaji oleh para ulama dan disampaikan kepada masyarakat, ya, untuk memperkenalkan bahwa ternyata agama kita ini adalah agama yang selamat dari kontradiksi. Agama kita ini adalah agama yang penuh keadilan dan ya sejalan dengan akal-akal manusia dan melatih kita untuk belajar dan tidak mungkin ada kontradiksi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala di dalam dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat Al-Qur'an dikhususkan dengan hadis. Ini namanya pentaksis, ya. Ayat Al-Qur'an dikhususkan dengan hadis. Maka kembali bahwa maka dua bangkai dalam hadis yang disebutkan ini, pengecualian, pengkhususan, pengecualian dari haramnya bangkai ada dua kata Nabi SAW. Ada pun dua bangkai yang halal itu, yang pertama belalang, al-jamal wal-hut, belalang, ya, belalang dan juga ikan. Belalang dengan segala jenis belalang itu halal. Artinya, kita dikatakan bangkai belalang itu maksudnya apa? Bangkai belalang, ya, dia adalah hewan yang menjadi bangkai. Kapan sesuatu dalam bangkai tidak disembelih, ya, atau matinya tidak disembelih, atau disembelih bukan karena lupa atau karena lupa membaca basmalah. Ini kata ulama kita termasuk bangkai, sesuatu hewan, ya, yang dia disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, sengaja atau tidak sengaja, ingat atau lupa, itu hukumnya bangkai. Lalu pendapat yang wajib dalam pandangan para ulama, jumhur ulama mengatakan demikian. Kalau tidak, Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan dalam mazhab yang masyhur, dalam mazhab Syafi'i, apa kata beliau? Sesuatu atau hewan yang disembelih, orang yang menyembelihnya lupa menyebut basmalah, menyebut nama Allah, itu halal, kata beliau. Jadi kalau ada orang yang disembelih ayam, ya, lupa baca basmalah, maka dalam pandangan Syafi'iyah, ya, ayam itu halal. Ayam itu halal. Namun pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat Ahmad dan juga jumhur dalam hal ini, yaitu, ya, hewan yang tidak diucapkan basmalah ketika disembelih maka dia menjadi bangkai, sekalipun itu hewan yang besar barangkali, ya, sapi jenis limusin misalkan, atau onta atau yang lainnya, tapi disembelih lupa penjaganya, bukan jagal atau penyembelihnya, maka itu menjadi bangkai, tidak halal, tidak halal. Jadi ini bangkai. Karena para ulama, apa itu bangkai? Dia adalah sesuatu yang hewan yang mati tanpa sembelihan atau, ya, lupa menyebut nama Allah dan tidak ada sangkut paut dan campur tangan Bani Adam manusia dalam proses kematian. Dikatakan bangkai. Nah, bangkai tadi jelas di sini dihalalkan, yaitu berupa belalang dan juga ikan. Ya, maka segala jenis belalang
yang diburu oleh manusia, ditemukan oleh manusia, baik dengan cara berburu, dicari, kemudian atau ketemu misalkan di jalan atau di air dimanapun tempat, maka dia adalah halal, bangkai belalang halal. Ya, barangkali kalau di daerah Jakarta, Jabodetabek, Depok ini jarang yang makan belalang ya. Tapi kalau kita ke daerah Jawa, misalkan Jogja dan sekitar itu, atau bahkan di daerah luar, di sana banyak orang yang memakan belalang. Enak belalang itu dimakan, ya. Walaupun ya tidak semua orang berani makan, tapi hukum orang itu tidak berani makan tidak mengatakan dia menjadi sesuatu yang haram. Hukum syariat mengatakan apa? Belalang halal. Belalang halal. Sebagian ulama kita menyebutkan apa yang membuat ilat hukum, karena nanti akan kita berkias hukum. Ya, belalang halal sebabnya apa? Boleh tidak menganalogikan hukum, ya, menyamakan hukum hewan-hewan lain yang semisal belalang masuk kepada hukum halal, bangkai hewan lain dan halal dimakan seperti belalang misalkan. Ya, maka kata para ulama di sini menyebutkan bahwa belalang itu halal pertama dari ya, kiasnya ilatnya adalah karena dia hewan yang tidak punya darah mengalir. Laisa lahu damun sa'il. La damun lahu sa'il. Tidak ada darah yang mengalir pada belalang. Jadi, maka bangkai semua hewan hukum bagi kita. Bangkai semua hewan seukuran belalang ini atau misalnya kecil sedikit atau besar sedikit dan tidak ada darah, maka dia adalah bangkai yang suci. Di sini ada dua hukum ya bangkai itu. Pertama haram dimakan, yang kedua ya apa hukum bangkai? Najis. Ya. Pertama haram dimakan, yang kedua najis. Nah, belalang adalah halal dimakan sekaligus suci tentunya. Suci dan halal dimakan. Halal dimakan. Maka menjadi hukum kias semua hewan yang seperti hal belalang dia adalah suci. Dia adalah suci. Hukum memakannya kembali nanti kepada tabiat. Tabiat kata para ulama, tabak manusia itu naluri manusia. Apakah dia hewan yang secara naluri hewan yang kotor, yang buruk, yang jijik, maka berlaku hukum. Contoh misalkan hal semacam ini apa? Yang semisal belalang yang tidak punya darah. Apa? Laba-laba yang nggak punya darah, ya suci dia, tapi boleh tidak dimakan, ya saya kira tidak ada yang boleh makan laba-laba ya, jijik rasanya. Atau yang lainnya jenis hewan hama-hama di pertanian di ladang, di sawah, atau semacam itu, ya laron misalnya, maka kembali kepada hukum apa? Ya tabiat naluri manusia. Tapi kalau laron kita banyak yang makan ya, bahkan ada yang bikin pendek laron dan semisal itu, ya pendek laron. Nah, laron secara hukum najis atau sucinya dia suci. Hukum makannya, ya Allah alam apakah laron ini termasuk binatang atau hewan yang khabis atau tidak, menjijikan atau tidak, karena kita tahu laron itu tinggal di mana? Hidup di tanah ya, kalau hujan dia muncul keluar, itu laron. Ya, jenis serang garis misal itu, namun banyak orang yang memakannya. Kami kalau di daerah kami laron bukan termasuk hewan yang dimakan dan menjijikan ya. Tapi kita seperti apa antum yang melihat laron, apakah dia ya hewan yang dimakan atau tidak? Di Depok bagaimana orang Depok? Laron dimakan atau tidak? Dimakan ya? Oke. Jadi memang ada istilah juga tentang tabiat manusia kembali kepada hukum lawan ini. Karena tabiat yang menghukumi kata di tabiat yang ya melihat lawan dan semisal itu apakah halal atau tidak kembali kepada tabiat. Nah ini tentang belalang. Kemudian walakutu, bangkai kedua ada bangkai ikan. Bangkai ikan ini pun halal.
Ya, karena ikan ini tentu tidak butuh disembelih sama dengan belalang tadi. Jadi kalau orang berburu belalang atau mancing ikan, orang tidak butuh menyembelih, langsung dimakan. Ya, maksudnya dimasak, ya. Dimasak, kemudian dimakan. Jadi nggak usah disembelih. Nah, ikan, segala macam ikan, bangkai ikan itu juga dikatakan halal. Bangkai belalang, bangkai ikan, semua jenis ikan kata para ulama kita. Sebagaimana pendapat yang wajib dalam hal ini, pendapat Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad kalau tidak keliru sudah berlalu pada pembahasan pertama. Segala jenis ikan itu adalah halal bangkainya. Halal bangkainya. Sebagaimana hadis yang sudah berlalu tentang hadis tentang lautan, kata Nabi, at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Lautan itu halal, suci airnya dan halal bangkai. Semua hewan yang hidup di lautan itu halal bangkainya. Segala macam. Ada di sini termasuk kalau ada misalkan apa putri duyung, ya ikan seperti manusia, seperti gadis. Nah, itu aslinya itu mitos kenyataan dari saya. Dengan prediksi Anda, katanya ditemukan ya, bahkan disebutkan dulu ada di Ragunan katanya. Alam seperti itu tidak ya. Ada apa putri duyung di Ragunan. Ya, disebutkan ya. Dengan anggapan ada kata ulama, maka dia halal. Putri duyung, sekalipun dalam ya bentuk seperti bentuk manusia atau bentuk hewan. Ya, yang lainnya ular laut mungkin, atau bahkan ada anjing laut atau kuda laut atau mungkin babi laut, itu bajak laut yang gitu ya. Maka segala jenis yang hidup di laut itu adalah apa? Halal. Halal. Dengan dalil ini, walaupun segala macam ikan atau hewan yang ada di laut. Dengan dalil juga, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhilla lakum saydul bahr." Saydul bahr kata Allah, dan dihalalkan untuk kalian saydul bahr, binatang buruan lautan yang ada di laut, maka halal semua. Ya, artinya di sini bangkai laut itu apa? Orang kalau orang mancing kan dia namanya menemukan mendapati ikan ya, bukan mendapati bangkai ikan. Dia mancing dapat ikan segar ya. Ini bangkainya, ya bukan ikan segar, bangkai ikan datang ke pantai, datang ke laut, tahu-tahu melihat ikan lumba-lumba, ikan hiu terdampar sudah mati. Apa hukum menikmati daging ikan hiu besar itu? Halal. Halal. Ya, tidak ada problem tentang hal itu dengan dalil ini. Jadi tidak ada kenajisan atau keharaman, halal dia. Kecuali kata para ulama, dia didapati ditemukan sudah membusuk, sudah bau busuk, ya yang indikasi dia sudah rusak dan beracun dan semisal itu, maka dikhawatirkan jika dikonsumsi akan merusak tubuh dan kesehatan kita, maka itu kembali kepada ahli medis kata para ulama. Kembali kepada ahli medis. Maka hukum asal adalah ikan laut ya adalah halal, semuanya, bahkan hewan laut ya halal hukum. Saya sebutkan di pertemuan pertama apa maksud hewan laut itu? Hewan yang hidup di laut, bukan hewan yang hidup di darat kemudian dilempar ke laut. Nanti ada kerbau mati dilempar ke laut agar halal, biar menjadi halal kita lempar ke laut saja, maka menjadi hukum apa hewan laut kita. Tidak demikiannya. Baik. Ini dua macam bangkai yang menjadi pengkhususan dari keharaman yang umum, yaitu apa? Ikan belalang dan juga ikan. Ahmad damani, ada pun dua darah yang halal. Ini maksudnya di sini darah hukum asal darah ini apa? Haram. Ya. Dari sini ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan haramnya daman masfuhan, darah yang masfuh. Apa itu daman masfuhan? Darah yang mengalir ketika menyembelih hewan yang meluncur kuat. Daman masfuhan dia adalah darah yang najis dan haram dikonsumsi. Tidak boleh mengkonsumsi darah itu.
Mungkin ada orang yang adanya mengambilnya, dibekukan, dijual, ketahuilah itu darah yang haram, najis dan juga haram. Nah, maka dikecuali dari itu adalah dua darah dalam hukum asal darah ya haram dengan dalil juga firman Allah Subhanahu wa taala hurrimat alaikumul maitatu waddam. Al-Maidah ayat 3 yang saya bacakan tadi, Allah berfirman hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan bagi kalian segala macam bangkai dan segala macam darah. Oh, ternyata ada pengecualiannya. Bangkainya dua tadi dan darah dua jenis yang dihalalkan. Apa itu? Al-kabidu wa tihalu, yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa, ya ininya halal. Hati dan limpa yang mana? Ini tentunya hati dan limpa dari hewan yang halal. Hewan yang halal, ya, yang disembelih dengan cara yang syar'i, bukan hati dan limpa bangkai. Bukan hati dan limpa binatang haram seperti babi misalkan atau kera, ya, atau yang lainnya gajah. Nah, itu kan hewan haram. Ijma para ulama gajah itu haram dan dimakan. Sebagaimana ijma ulama akan keharaman daging kera, monyet dan segala jenisnya itu tidak boleh dimakan. Atau harimau dan seterusnya, ya. Maka yang dimaksud di sini hati dan limpa yang mana adalah hati dan limpa hewan yang halal dimakan dan disembelih dengan cara yang halal atau berburu misalkan, itu halal. Nah, di sini apa hikmah dalam hal ini? Ya, jelas ya apa hikmah yang disebut tentang halalnya dua bangkai dan dua darah ini. Kalau yang pertama jelas disebutkan bahwa diantaranya adalah apa? Tidak adanya darah pada hewan yang disebutkan ikan dan juga belalang. Al-jarad wal hut. Ini hikmah ini boleh betul boleh salah ya. Mungkin benar, mungkin salah, ini kajian para ulama kita. Karena kalau tidak, terkadang kita menemukan darah pada ikan. Kita kalau beli ikan besar, potong, ya biasanya apa hikmah? Kenapa hewan, ya, atau ikan atau jenis belalang ini halal kata mereka karena tidak ada darah. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa kalau ikan laut tidak ada problem. Yang menjadi masalah adalah hewan darat. Karena hukum asal hewan darat itu harus disembelih kata mereka. Hukum asal hewan darat harus disembelih. Ya, tidak boleh memakan hewan darat kecuali dengan cara disembelih. Makin pengecualian. Ini adalah pengecualian dalam hal ini. Maka di akhir hukum tadi apa? Bangkai belalang adalah suci dan boleh dimakan. Dan segala macam hewan yang sama itu atau toket ya, cecak yang seukuran belalang cecak. Apakah dia suci bangkainya atau tidak? Pertanyaannya muncul, ya. Pertanyaannya kita tanyakan apakah cecak itu punya darah atau tidak? Antum kalau bunuh cecak apakah ada darah? Ya. Nah, pernah bunuh cecak? Nah, ada darah tidak? Enggak ada. Keterangan ulama mazhab ada darah. Seperti yang disebutkan oleh ulama di mazhab Hanabilah, kata mereka cecak itu wazar ya, bahasa Arabnya wazar, dia punya darah, berarti dia adalah najis, bangkainya najis. Wallah alam, ya Allah taala bisawab ya tentang cecak ini. Namun lebih selamat ya apa yang disebut oleh ulama kita, dia ada punya darah dan bangkainya menjadi apa? Menjadi najis. Ya, bangkainya menjadi najis dan berikut kotorannya juga. Artinya nanti kalau
halal lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tentunya akan berlaku hukum lain, misalkan ketika ini dihalalkan dan tidak najis, maka boleh orang berjual beli, ya, berbisnis belalang, jual belalang, bisnis ikan, jual hati, jual limpa, maka ini dibolehkan. Ya, sesuatu yang dihalalkan, maka halal hukum jual belinya, nanti. Baik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan kepada hadis berikutnya. Hadis ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dzubabu fi sharabi ahadikum falyadmishu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahayhi da'an wa fil akhari shifaan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika seekor lalat hingga jatuh ke minuman salah seorang kalian, maka lalat itu hendaklah dicelupkan, ditenggelamkan ke minuman itu, kemudian diambil dan dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, kata Nabi melanjutkan, karena di salah satu sayap daripada lalat ada penyakit, ada racun, wa fil akhari shifaan. Di sayap yang satunya ada penawarnya, ada obatnya. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud. Wa zada fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Abu Dawud menambah, karena lalat itu biasanya hinggap dengan sayap yang ada racunnya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini jelas hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan juga Abu Dawud dan juga yang lainnya kata para ulama kita. Hadis tentang lalat, ya, di mana Nabi mengatakan jika seekor lalat itu hinggap ke minuman salah seorang kalian di gelas atau di bejana yang memang itu adalah minuman, maka apa kata Nabi? Celupkan semua lalat ke dalam minuman dan buang lalatnya, minumannya diminum. Minumannya diminum. Ini ajaran Islam. Jika minuman kita terjatuh lalat ke dalamnya, hidup atau mati lalat itu. Yang jelas itu hukumnya celupkan dan keluarkan, buang lalatnya, minumannya, teh atau kopi atau misalnya. Berani antum seperti itu? Ada lalat hijau yang besar misalnya segini. Di gelas yang ukuran seperti ini, hinggap dia, maka sunnah Nabi celupkan, ambil, buang lalatnya, minum airnya. Ini seorang ahli sunnah harus berani ini mengamalkan hadis ini Baik. Kata Nabi, kenapa demikian? Nabi menjelaskan hikmah yang terkandung di dalam masalah ini. Kata beliau, kenapa dicelupkan semuanya? Karena di salah satu sayapnya lalat ada racun dan sayap yang satunya lagi ada penawar racun. Dan lalat itu biasanya dia hinggap dengan dengan sayap yang ada racun. Hinggap dengan sayap ada racun, maka harus dinetralkan racun itu dengan dicelupkan penawarnya yang ada di sayap satunya, maka menjadi normal, menjadi steril, menjadi tidak ada racunnya. Masya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad SAW berbicara masalah kesehatan ini di abad 14 abad yang lampau, yang belum ada dikenal laboratorium, tidak ada kaca pembesar, tidak ada ahli-ahli kesehatan modern yang Masya Allah yang seperti ada saat ini yang kita lihat. Tidak ada pendeteksi virus atau penyakit atau racun, dan tidak ada.
murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini terungkap di zaman modern. Dibuka hal ini di zaman modern bahwa benar di dalam dua sayap daripada lalat ini terkandung yang satunya ada racun dan satu lagi ada obat, ada penawarnya, luar biasa. Banyak orang-orang mengingkari hadis lalat ini. Mereka mengatakan, oh Islam ini agama yang berarti buruk, jorok dia. Masa lalat yang memang habitatnya itu adalah tempat kotor, tempat sampah, macam-macam tempat lalat tidak akan datang ke tempat yang bersih, maklum itu ya. Habitat lalat tempatnya di mana? Kotor. Ya, nggak mungkin ada lalat cari parfum. Nggak mungkin itu, ya. Pasti cari yang kotor itu lalat. Tapi kok Islam ini menyuruh mencelupkan lalat? Ini aneh secara logika, sederhana. Makanya dari sini banyak orang yang mencela Islam, banyak orang yang mencacati hadis ini dari kalangan orang Islam sendiri. Ternyata ditemukan di zaman modern dan Nabi pun bersabda dengan lisan wahyu, ya, ternyata itu adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ya terbukti di zaman modern lalat dengan dua sayap itu memiliki, ya, terkandung di dalam dua sayap itu ada racun dan ada obat penawar daripada racun itu. Maka hikmah Allah celupkan di dalam minuman yang hinggap lalat tersebut dan sekaligus menjadi penawarnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan masalah fikih bab air tentang hadis ini, hadis lalat ini dikenal dengan hadis lalat ya dalam ilmu fikih, hadis lalat katanya hadis zubab. Apa hubungan dengan masalah air di sini adalah bahwa air yang dihinggapi oleh lalat dan lalat mati di sana, air itu tetap suci. Kenapa demikian? Karena lalat itu suci. Dengan dalil Nabi suruh celup. Berarti ketika dicelup, baik dia hidup atau mati, biasanya kalau hinggap dia mati ya kan ya. Jarang dia masih hidup, berenang-berenang di situ jarang dia pasti mati. Karena bukan habitat dia, bukan tempat dia hidup. Nah, maka dia mati biasanya, maka Nabi justru celupkan. Celupkan dan dibuang. Artinya berarti ini bangkai lalat. Bangkai lalat. Suci atau tidak? Suci dengan dalil apa? Nabi suruh kita untuk menyelupkan dalam air tersebut. Dan air itu diminum. Ini hukum. Ini kaitan dengan apa? Hukum air yang dihinggapi lalat. Ya, maka dua hukum di sini. Sucinya air dan juga halalnya air tersebut. Ya, adapun apa hukum lalatnya? Halal dimakan atau tidak? Halal dimakan atau tidak lalat? Boleh dimakan atau tidak? Dari hadis ini, apa hukum lalat? Boleh atau tidak dimakan? Kenapa saya? Diapain? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, bahkan ada orang menjadikan lalat sebagai obat. Ya kan? Pengobatan Cina ya. Lalat sebagai obat. Apa hukum lalat dimakan? Oh iya. Mau tuh makan lalat? Baik, hukumnya adalah haram. Karena apa? Khobis dia hewan yang apa? Jorok, khobis. Karena kita tahu di tempatnya di mana? Tempat hidupnya lalat, tempat yang kotor. Maka hukum memakannya adalah haram. Dengan dalil ini Nabi suruh buang, bukan disuruh makan. Kalau dia halal, maka Nabi akan katakan celupkan dan biarkan di dalam minum saja. Tapi Nabi suruh buang. Celupkan dan dibuang. Artinya berarti tidak halal. Nah, ini dia. Jangan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis lalat, tentang hadis lalat. Nah, jadi ini jika seandainya lalat itu hinggap di benda cair, di air, di minuman kita, di kopi, di teh, atau misalkan ini hukumnya. Lalu bagaimana jika seandainya lalat ini hinggap di benda padat, di makanan kita, di bubur ayam sudah enak-enak, lapar, mau makan, ada lalatnya, antum paling buang semuanya, atau sebagian tempat dihinggapi lalat saja, ambil atasnya saja dan dibuang.
Ya, di sekitar lalat itu dihinggap, dibuang. Buang saja. Ya. Di sekitar lalat itu saja, dan boleh dinikmati dan dimakan makanan yang makanan padat tersebut. Dan hikmah lain kata para ulama kaitan dengan hadis lalat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua makhluknya di dunia ini adalah ada senjata untuk melindungi diri mereka. Maka lalat punya senjata. Apa senjatanya? Ini, racun pada sayapnya. Racun pada sayap lalat. Ini senjata lalat. Ya. Senjata lalat, ya. Nah, ini barangkali yang berkembang adanya penyakit menular ya lewat lalat, mungkin saja terjadi demikian. Dia hinggap di tempat kotor ini, kemudian dia pindah ke tempat ini, masuk ke makanan kita dan minuman kita, ya. Namun, ya, obatnya ternyata banyak orang yang mereka tidak menempuh cara syar'i di dalam menyikapi lalat. Yang pertama, dia tidak menutup bejana-bejana mereka, karena disunnahkan menutup bejana, ya. Ya, karena apalagi malam, Nabi mengatakan tutup bejana. Kalau sudah gelap gulita, matikan lampu sunnahnya dan tutup bejana. Kenapa demikian? Setan-setan, penyakit-penyakit, virus-virus menyebar di malam hari, kata Nabi SAW. Tutup. Anggaplah ada orang yang tidak tutup, ternyata masuk lalat. Maka caranya celupkan dan buang lalat tersebut. Jangan, ya, kemudian tidak dicelupkan dan diminum minumannya atau makanannya. Asal makan, tidak. Maka hendaklah dibersihkan. Dengan cara apa? Kalau dia cair, maka celupkan lalat, dibuang, dan boleh minum dari minuman tersebut. Dan ini adalah ujian besar bagi kaum muslimin. Ini termasuk ujian iman. Ujian iman. Ya, ada enggak orang yang menolak hadis lalat? Banyak. Ya, ada enggak orang yang dia jijik dengan air yang kemasukan lalat tersebut? Mungkin ada orang yang demikian langsung dibuang minuman itu, walaupun satu panci besar, 1 galon, barangkali ada lalatnya, sudah nggak berani minum, dia jijik. Kalau dia menemukan lalat itu di sebuah restoran atau apa, itu restoran jorok kata dia, dan tidak lagi datang ke situ untuk berbelanja makanan. Ya, padahal sebenarnya ada obatnya. Apa obatnya? Tinggal dicelupkan dan dibuang lalat tersebut. Lalat yang mana ini, Ustaz? Apakah semua jenis lalat? Karena ada lalat yang hijau besar, ya. Kata orang ini lalat yang sudah menunjukkan kalau lalat hijau itu sudah ada belatung dan segala macam, saking kuatnya daya hirup daripada lalat tersebut, dan menunjukkan sesuatu yang didatangi lalat ini sudah busuk dan bau. Kata mereka lalat hijau ini beda. Maka yang tepat semua macam lalat sama hukumnya. Karena Nabi menjelaskan secara umum sama. Lalat kecil, lalat sedang, lalat besar, warna hijau, hitam, merah, apapun warnanya, sama hukumnya, yaitu apa? Di 2 sayap itu ada penyakit dan 1 obat, racun dan penawar, dan sikapnya pun sama. Jika seandainya masuk minuman, dicelupkan dan dibuang kembali. Dan diminum akan minuman tersebut. Ini ajaran Nabi, ini sunnah Nabi. Apa hukum kita minum minuman tersebut? Pertanyaannya, Ustaz, apa hukumnya minum minuman itu? Wajib? Ya, atau sunnah? Atau boleh saja diminum? Saya kira antum kalau menemukan minuman, ya ada minuman antum dihinggapi lalat, lalat mati di dalamnya. Yakin antum akan buang? Ya kan? Kayaknya antum buang itu minuman. Ya. Apa hukum meminumnya? Ya. Di sini kembali kepada masing-masing. Ada orang yang mungkin dia jijik, mungkin akan dia muntah ya dengan melihat adanya lalat dalam minuman dia dan seterusnya. Ya, kembali kepada pribadi. Namun hukum syariat apa? Sudah dapat jaminan kesehatan dari syariat, itu sudah halal dan dia sudah suci dan tidak ada penyakit di sana. Ini. Ya. Nah, ini kaitan dengan hadis lalat ini, Masya Allah ya. Luar biasa. Ingat, antum pun praktekkan ini. Antum harus praktekkan nanti di rumah.
Ya, tapi jangan cari lalat. Artinya nggak usah cari-cari. Kalau kebetulan maksudnya, kebetulan lalat itu hinggap ya masuk ke minuman kita, ini hukum syariat. Ini jaminan Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa minuman itu sudah steril dari virus dan mikroba atau virus dan yang semisal itu dan racun atau semisalnya. Ini luar biasa ya lalat ini, dan lalat terkadang disebutkan di dalam Al-Quran. Az-Zubab kata Allah. Dalam surah Al-Hajj ya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu duriba masalun, wahai manusia, diberikan permisalan kepada manusia. Ya, permisalan berupa lalat kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahannya itu tidak mampu menciptakan apapun termasuk lalat. Dan bahkan jika seandainya mereka itu diambil barangnya, sesuatunya oleh lalat, niscaya mereka tidak akan mampu meraihnya kembali dari lalat itu. Menunjukkan apa? Tentang kelemahan orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan lalat, ya. Ayat lain menyebutkan tentang nyamuk dan semisal itu. Ada hikmah yang luar biasa. Ternyata dalam kajian memang lalat ini secara dia hina, namun ya ada hikmah syariat bahwa Allah membuka, menghadirkan, menampakkan akan ke-i'jaz al-ilmi di dalamnya, mukjizat ilmu yang terkandung di dalam lalat. Ada satu sayapnya ada racun dan yang satunya ada penawar, ada obatnya. Ini luar biasa ya. Ya, orang yang belajar agama Islam, orang yang mendalami Islam akan muncul kecintaan kepada agama Islam. Ada orang yang nggak peduli kepada hal ini, sehingga apa? Sekian banyak hadis dibaca, sekian banyak ayat dibaca, nggak menambah iman dalam diri. Hadis lalat ini luar biasa bagi kita orang Islam. Ya, orang di zaman kontemporer baru membuka tentang apa? Sayap lalat, di mana ada ternyata dibongkar dengan keilmuan modern ada racun dan ada penawarnya. Kita beriman secara langsung, sami'na wa ata'na. Masya Allah, luar biasa. Ini pelajaran besar bagi orang Islam, dan ini ujian. Lewat hadis semacam ini pun kita bisa melihat bagaimana orang yang beriman dengan orang yang mereka ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman akan tambah cinta. Ini benar-benar syariat dari yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha kaya, yang maha pemberi segala-galanya. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hukum dokter, hukum kesehatan, banyak orang yang barangkali menolak hadis ini. Banyak orang yang menolak hadis ini. Ya, kita orang beriman mengatakan bahwa kita tambah cinta kepada Islam, tambah cinta kepada Allah, tidak ada yang sia-sia dalam syariat. Enggak ada yang sia-sia yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak orang masuk Islam lewat hadis lalat. Enggak ada orang masuk Islam lewat hadis lalat. Dia lakukan kajian ya dengan alat canggih modern ya, ingin mendeteksi hadis ini benar tidak di sayap lalat ini ada racun dan ada penawarnya. Ternyata benar. Yang non muslim masuk Islam, yang Yahudi pun tetap sombong karena kesombongannya. Lihat. Ya. Lewat lalat saja Allah memilih orang ini iman dan yang ini kufur. Luar biasa. Lalu tidak pantas bagi seorang muslim yang dia nggak peduli kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia pun tidak mau belajar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan tidak mengamalkannya. Ini aib bagi seorang muslim. Dia ketika mendengar hadis yang sahih, kewajiban dia apa? Ini aturan dari langit. Ya, aturan dari langit dan tidak sembarang datang dan pasti ada kandungan di dalamnya. Pasti besar manfaatnya. Ya, akan apa yang disampaikan dan dibawakan dalam hadis atau ayat tersebut. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya sebagian orang ada yang dia berobat dengan cara
mengapa digosoknya lalat, dicari lalat, gosoknya ke badan dia. Ini penawar, kata dia, obat dari penyakit. Karena memang Allah sebutkan lewat lisan Rasulullah, di salah satu sayap itu ada racun dan di salah satunya ada penawarnya. Namun sayap yang mana dan semisal Allah alam yang mana sayap tersebut. Dan lalat biasanya dia hinggap dengan sayap yang ada racunnya. Dan itu senjata bagi lalat, senjata bagi dia. Dia hinggap dengan sayap itu. Ya. Ini senjata bagi lalat yang Allah ciptakan untuk dia. Dan tidak boleh membuang air minum tadi ya. Tidak boleh dibuang. Karena dia adalah idha'atul mal. Membuang harta dengan sia-sia. Dalam Islam tidak dibenarkan itu. Makanya disuruh buang lalatnya bukan buang airnya. Banyak orang mungkin buang dua-duanya. Lalatnya dibuang sekaligus minumannya. Padahal terkadang minuman itu mahal. Ya, dibelikan 5.000, 10.000, ya. Dan semisal itu, buang harta, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah buang air, ya, air minum karena ada lalatnya? Iya. Kenapa dibuang? Bukankah halal airnya kata Allah kelak, dan itu banyak yang buang. Ya. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sana. Akan ada konsekuensi hukum ketika orang itu nggak ngerti adab sikap terhadap apa yang terjadi di sekeliling dia, dan dia lupa itu akan ada pertanggungjawabannya, akan ada pembukuannya kelak di hadapan Sang Khalik yang Maha Pencipta, yang menciptakan untuk dia air minum dan bejananya dan lalat itu juga. Akan ada persidangan dan dia disidang di hadapan Allah dengan sebab hal itu. Dan ini tidak sembarang ya dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dikiaskan dengan lalat juga segala hewan yang tidak punya darah tadi sama dengan belalang, hukumnya tidak najis. Tidak najis. Saya menyebutkan apa tadi? Kayak laba-laba misalkan, atau tawon ya, lebah dan sebagainya yang tidak punya darah, maka hukum hewan itu tidak najis, dia suci. Semut juga tidak najis, dia adalah hewan yang suci, ya. Hewan yang suci. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Hadis ke-13. Hadis terakhir di dalam bab ini. Kata beliau, wa an Abi Waqidin al-Laitsi. Dari Abu Waqid al-Laitsi berkata radhiyallahu anhu, semoga meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa hasanahu wa lafzulah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, apa yang dipotong dari hewan masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai. Bangkai. Ya. Memotong bagian badan, bagian tubuh hewan yang masih hidup, maka potongan tubuh itu menjadi apa? Menjadi bangkai. Menjadi bangkai. Ya. Ini pun dimasukkan ke dalam babul miyah oleh beliau, Al-Imam Ibnu Hajar. Ini kefaqihan Imam Ibnu Hajar. Yang seharusnya dimasukkan ke dalam babul miyah, babut al-at'imati wal ashriba, tentang bab makan minum nanti, tapi dimasukkan oleh beliau ke dalam bab air. Kenapa demikian? Karena ingin mengambil hukum bahwa yang namanya bangkai itu akan menjadi najis, ternajiskan. Dan ketika berhubungan dengan air masaknya atau bersentuhannya dan seterusnya akan menjadi ternajiskan juga air-air kita dan semisal itu. Artinya apa? Berarti tidak boleh dipakai air itu nanti untuk bersuci, baik wudu atau mandi, ya. Bahkan tidak boleh dimakan dan konsumsi dan semisal itu. Baik, hadis ini datang dulu, ya. Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah mendapati orang-orang Quraisy Madinah atau orang-orang Madinah, suku Madinah di kala itu, mereka biasanya memotong punuk onta untuk dimakan. Diambil darah lemaknya atau diambil darahnya. Ini kebiasaan orang Arab dulu. Atau kambing
Ambil apanya itu kambing itu? Di apa namanya? Apa istilahnya ya? Agar pejantan biasanya diambil, kemudian menjadi gemuk, dia mudah untuk dikebiri, dikebiri. Ya, dikebiri yang kemudian itu dimakan oleh mereka. Dimakan tadi dikebiri, apakah itu onta, kambing, sapi, lembu, dikebiri dan dimakan bijian itu. Daging itu. Onta punuknya dilukai, diambil darah, ya, dan semisalnya. Apa hukum ini dalam Islam? Nabi sampaikan ketika mendapati orang Madinah seperti itu, kata beliau, ini menjadi bangkai dan tidak halal. Tidak halal. Ya. Maka menjadi ambil kaedah, kata ulama, diambil kaedah di sini bahwa semua potongan hewan, ya, yang bangkainya haram, maka potongan itu menjadi apa? Menjadi haram. Potongan hewan yang hidupnya yang bangkainya haram, maka potongan itu menjadi haram. Berbeda hal dengan apa? Potongan hewan yang halal bangkainya, seperti ikan tadi. Ada orang mancing ikan. Ternyata dapatnya bibirnya ikan. Ya, ikan besar barangkali semeja ini. Ya. Atau bagian tubuhnya ikan itu, karena terkadang kail itu kan nggak selalu di mulut ya, terkadang di badannya, terkadang di badan, mungkin atau putus misalkan, ya, terbelah ikan itu, naiklah sebagian daging. Apa hukum daging yang naik itu? Halal, karena ikan itu bangkainya halal. Berbeda dengan apa? Hewan yang bangkainya secara umum haram. Maka jika demikian, ambil kaedah semua potongan hewan yang bangkainya haram, maka potongan itu menjadi haram. Dan sebaliknya semua potongan hewan yang bangkainya halal, maka potongan itu pun menjadi halal. Ini dulu. Ya, ini terjadi di zaman itu. Kecuali kata ulama, hal yang terpisah dari daging, seperti apa? Bulu. Terkadang ada orang yang memanfaatkan bulu domba, bulu lembu, bulu apa ya, dimanfaatkan untuk apa? Jaket, atau semisal itu. Apa hukumnya? Boleh. Kenapa? Itu bukan bagian dari daging. Itu tidak masalah. Kuku misalkan, rambut, ya, dan semisalnya, maka itu tidak mengapa. Adapun bagian dari itu maka tidak diperbolehkan. Ya, mungkin ada orang melihat, ya, beranggapan, ya, misalkan nggak punya makanan dan minuman. Ya, maka dipotonglah kaki sapinya satu dimakan. Dia masih hidup, maka potongan kaki itu menjadi apa? Menjadi bangkai dan haram dimakan. Ya, sama dengan apa? Kalau tadi apa kita mengatakan kaitan dengan rambut. Bagaimana kalau tanduk? Tanduk, ada orang terkadang menjadikan perhiasan, walaupun tidak boleh ya. Tidak ada manfaatnya menjadikan perhiasan tanduk hewan yang indah, yang bagus misalkan, maka tidak diperbolehkan. Ya. Hal itu tidak diperbolehkan. Nah, maka ini menjadi bangkai. Jadi potongan hewan tadi diambil menjadi bangkai, dan semua yang berhubungan dengan hal itu nanti kaitan dengan air masaknya dan misalnya tidak boleh dimanfaatkan karena itu adalah bangkai. Dan itu dosa ya, dosa besar ya. Memotong bagian dari hewan adalah dosa. Itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Jadi kecuali kata ulama, ya, hewan itu ada kemaslahatan tadi, seperti saya mengatakan apa, diambil bulunya atau dikebiri agar apa, hewan itu manfaat, dagingnya besar, gemuk dia dan semisal itu, maka apa hukum mengkebiri hewan? Dibolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban dengan hewan, ya, domba yang memang apa, dikebiri karena akan gemuk dia. Nggak ada hasrat untuk menikah dan misalnya menjadi gemuk. Besar dia. Ya, body badannya besar, lemaknya bagus dagingnya. Maka dibolehkan hal itu untuk sebuah manfaat kata para ulama kita, dan tidak termasuk bagian dari apa? Menzalimi
menzalimi hewan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan sekira dalam pertemuan ini, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai babul miyah selesai, dan pertemuan depan insyaallah kita masuk dan babul aniyah, bab tentang bejana. Nah, ada soal barangkali? Wallahu taala alam bisawab. Dapat disampaikan. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.